Azan Romer, ajudan Verdi Sambo menceritakan kronologis saat dirinya tiba di rumah Duren 3 dan mendengar suara tembakan sebanyak 5 kali. Romer juga mengaku disikut oleh terdakwa Verdi Sambo karena dinilai tidak bisa menjaga istri Sambo, Putri Chandrawati. Waktu saudara melihat senjata HS itu, saudara tahu senjata itu milik siapa? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi yang saudara tahu yang jelas itu senjata bukan milik terdakwa Verdi Sambo. Baru saya lihat yang mulia. Hah? Siap, Baru HS, saudara baru lihat. Karena tadi dijelaskan oleh saudara Daden, senjatanya terdakwa adalah Wilson, Kebet, dan Kimber. Betul yang mulia. Dan HS adalah bukan senjatanya terdakwa Verdi Sambo. Betul yang mulia. Dan HS biasa dipakai oleh para ajudan. Betul yang mulia. Kemudian masuklah ke dalam. Yang. Masuk ke dalam sebagaimana saudara ceritakan kemarin bahwa saudara mendengar suara tembakan. Saya mendengar suara tembakan yang mulia. Tembakan, saudara lari ke depan. Saya lari ke depan, saya pikir suaranya dari depan yang mulia. Saudara Tembakannya dari pikir depan. lari apa, senjata apa, suaranya dari depan. Kemudian Saya ngecek ke depan, nggak ada yang mulia. nggak ada. Terus Siapa saja yang lari ke depan saat itu? Saya sama Om Kodir yang mulia. Dirianto. Saudara bersama Kodir. Dirianto ikut di belakang saya lari. Terus kemana saudara Yogi dan saudara siapa? Yogi seingat saya di mobil yang mulia. Di samping mobil. Tetap di mobil. Di samping mobil yang mulia. Oh, di samping mobil. Terus siapa? Satu lagi? Farhan? Farhan saya nggak lihat yang mulia. Saudara tidak melihat. Yogi kalau di samping mobil begitu mendengar senjata, suara tembakan, masa ya dia tidak Saya nggak memperhatikan Yogi lagi yang mulia. Saya langsung berlari ke depan aja yang mulia. tidak memperhatikan Yogi lagi? Yang saudara lihat cuma saudara Kodir. Seingat saya begitu yang mulia. Saudara kemarin menjelaskan tembakan, suara tembakan itu lebih dari 5 kali. Betul yang mulia. Betul yang saudara dengar. Kan 5 kali. Betul yang Ada mulia. nggak saudara curiga loh, ini kok di depan nggak ada tembakan, kemana ya? Iya yang mulia. Saudara? Akhirnya saya ke belakang yang mulia. Akhirnya saudara ke belakang. Kembali ngecek ke belakang lagi, terdengar suara tembakan lagi yang mulia. Oh, saudara sempat masuk ke dalam. Enggak yang mulia. Masih berdiri yang mulia, terus baru bunyi suara tembakan. Oh, baru kemudian bunyi lagi. Kapan saudara masuk ke dalam? Saya masuk ke dalam setelah mendengar suara tembakan itu yang mulia. Saya analisa kayaknya ini di dalam, jadi saya masuk. Yang keberapa suara tembakan Saya nggak ngitung lagi yang mulia. Oke, saudara tidak hitung lagi. Kemudian saya berjalan perlahan masuk ke dalam garasi yang mulia. Terus kemudian itu ketemu- cuma saudara sendiri atau ada sendiri yang mulia. Yogi terusan Sendiri yang mulia. sendiri saudara masuk ke dalam terus? Terus saya berjalan perlahan, terus ketemu Bapak Verdi Sambo di pintu dapur. Saudara ketemu dengan terdakwa Verdi Sambo di Betul, pintu yang mulia. dapur. Terus apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu? Bapak keluar, saya kaget yang mulia. Jadi saya refleks langsung ngangkat senjata yang mulia. Oh, refleks saudara mengangkat senjata. Terus habis Kaget. itu Terus setelah itu Bapak mengatakan ibu-ibu di dalam. ibu di dalam. Terus saya masuk ke dalam yang mulia. Saudara di dalam. Kapan saudara disikut oleh terdakwa untuk yang mengatakan kalian tidak bisa jaga ibu? Saya masuk ke dalam, saya ketemu Bang Riki, terus saya ngelihat Om Kuat juga, terus saya ketemu Richard, saudara Richard. Sampai di depan situ saya tanya Richard, ada apa Chat? Saya refleks Bang, cuma seperti itu jawabannya. Setelah itu Bapak yang tadinya keluar masuk lagi. Di situ pas Bapak masuk melintas depan kita, baru mengarahkan sikut ke arah saya. Mengarahkan sikut kepada saudara. Ya, pemirsa, apa poin-poin menarik yang disampaikan para saksi pada persidangan Sambo dan Putri? Hari ini kita langsung menuju ke rekan kami, ada Jasmine Rahmadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jasmine. Ya, selamat petang Al-Fatisa dan juga pemirsa. Memang agenda pemeriksaan saksi masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini terdapat 6 saksi yang sedang menjalani pemeriksaan di dalam ruang sidang, yakni adalah Susi sebagai ART, lalu ada Damianus Laba Kobam sebagai security, lalu ada Abdul Somad sebagai ART, lalu ada Alfonsius Dua Lurang sebagai security, lalu ada Daryanto sebagai ART dan juga Marjuki sebagai security komplek. Memang ke-6 saksi tersebut ini memberikan
keterangannya setelah tadi sudah terdapat 4 saksi yang merupakan ex-ajudan dari Verdi Sambo yang juga sudah memberikan keterangan di dalam ruang sidang begitu, yakni adalah Daden, lalu ada Prayogi, lalu ada Romer dan juga Farhan. Tentunya pemirsa ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh para saksi di dalam ruang sidang dan tadi pun salah satu hal yang menarik juga dilakukan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo yang mana memang pihak kuasa hukum ini sempat menunjukkan video perayaan ulang tahun perkawinan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang terjadi sehari sebelum dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau lebih tepatnya pada tanggal 7 Juli 2022 yang mana memang video tersebut ini sengaja ditunjukkan oleh pihak kuasa hukum untuk memperlihatkan adanya kehangatan dan juga keakraban di dalam keluarga tersebut dan juga untuk membantah adanya isu ada konflik ataupun perselisihan di dalam keluarga tersebut. Bahkan dalam video yang ditunjukkan oleh pihak kuasa hukum juga terlihat bahwa Verdi Sambo ini menyuapi para ajudannya dan juga memberikan souvenir begitu kepada para ajudannya dan ini juga untuk menunjukkan bahwa tidak ada batasan ataupun gap yang terlalu terlihat di antara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga para ajudannya. Selain itu pemirsa tadi pun kami juga sempat meminta keterangan dari Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Verdi Sambo yang mengatakan bahwa pada tanggal kejadian yakni pada tanggal 8 Juli 2022 sebenarnya pada saat itu Verdi Sambo juga dijadwalkan untuk melakukan badminton begitu di mana memang saat itu ini Verdi Sambo juga sudah bersiap-siap artinya tidak ada niatan untuk Verdi Sambo saat itu ke TKP yang berada di Duren 3. Namun memang pihaknya akan terus mendalami mengapa ada perubahan psikologis dari kliennya tersebut. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Alfat dan juga Tisa. Baik, Yasmin Rahmadi mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.